Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Novira Masafitri with NPM 2341201 from Accounting Class 23A. And today I would like to present a topic entitled The Concept of Decision Making. Decision making is an important process in both personal and organizational life because every action and policy begins with a decision. Through this presentation, we will discuss the meaning, objective, process, and factor that influence decision making based on the concept explained by Irfan Fahmi 2021. Let's begin our discussion. For the first, kita akan membahas konsep pengambilan keputusan. Menurut Irfan Fahmi 2021, pengambilan keputusan ini adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, keputusan menjadi dasar dalam menentukan arah, strategi, dan juga keberhasilan perusahaan. Nah, pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh pimpinan, tapi juga setiap individu dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat sangat dibutuhkan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang dihadapi organisasi atau individu. Yang kedua, menentukan tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dan yang terakhir, mendukung keberlangsungan dan perkembangan organisasi. Dengan adanya keputusan yang tepat, organisasi yang berjalan lebih terarah dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Next, kita akan membahas proses pengambilan keputusan. Nah, menurut Fahmi 2021, proses pengambilan keputusan umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Tahap pertama ini yaitu mengenali dan memahami masalah yang terjadi. Masalah harus didefinisikan dengan jelas agar solusi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Setelah masalah diketahui, langkah berikutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Informasi yang lengkap akan membantu dan menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Yang ketiga yaitu menentukan alternatif. Pada tahap ini, berbagai pilihan alternatif menjadi solusi yang akan disusun dan dipertimbangkan berdasarkan kondisi yang ada. Yang keempat adalah evaluasi alternatif. Nah, setiap alternatif akan dievaluasi untuk melihat kelebihan, kekurangan, dan juga resiko yang mungkin akan terjadi. Yang kelima adalah memilih alternatif terbaik. Setelah melakukan evaluasi, pengambilan keputusan yaitu memilih alternatif yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan. Yang keenam adalah implementasi keputusan. Keputusan yang dipilih kemudian akan dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil. Tahap terakhir adalah menilai apakah keputusan yang diambil telah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Keberhasilan suatu keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri pengambil keputusan seperti pengalaman, pengetahuan, kemampuan berpikir, hal-hal pribadi, dan kondisi emosional. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari lingkungan sekitar seperti kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, budaya organisasi, kebijakan pemerintah, serta tekanan dari pihak lain. Kombinasi antara faktor internal dan juga faktor eksternal mempengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam organisasi, pengambilan keputusan memiliki peran yang sangat penting karena menentukan arah dan keberhasilan perusahaan. Keputusan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki kinerja, dan membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, keputusan yang kurang tepat menimbulkan kerugian, konflik, bahkan kegagalan dalam mencapai target organisasi. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dibuat berdasarkan informasi yang cukup dan pertimbangan yang matang.
In conclusion, decision making is a crucial management activity that determines the success of individual and organizations. A good decision requires accurate information, careful analysis, and consideration of possible risks and opportunities. Thanks for attention and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.